Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya di tengah kesulitan ekonomi yang dialami oleh warga Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesejahteraan lahir dan batinnya. Dan oke, kita pada kesempatan konten kali ini, video kali ini teman-teman pecinta bola, saya akan membahas terkait Liga Super Indonesia yang sudah berjalan 3 pertandingan, 3 pekan. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita bahas ya. Ada beberapa kejutan dari 3 laga yang sudah dilakoni oleh tim-tim kontestan Liga Super Indonesia di musim 2025-2026. Ada beberapa tim besar yang justru tampil jeblok di awal musim, dan juga ada beberapa tim besar yang konsisten, yang juga ada beberapa kejutan tim-tim kuda hitam yang di luar prediksi malah tampil cukup oke ya. Nah, beberapa tim besar yang justru tampil kurang meyakinkan di awal musim, pertama adalah sang juara bertahan Persib Bandung ya, yang berada di posisi 7 klasemen sementara setelah menelan 1 kekalahan, 1 hasil imbang, dan 1 kali kemenangan. Dan pada pertandingan terakhir, di pertandingan ketiga, Persib Bandung berhadapan dengan PSIM Yogyakarta bermain imbang ya, dengan skor 1-1 ya pada laga tersebut, setelah sebelumnya di pertandingan kedua Persib Bandung mengalami kekalahan terhadap Persijap Jepara dengan skor 2-1. Di pertandingan pertama Persib Bandung menang ya, sehingga Persib Bandung berada di posisi 7 dengan raihan 4 poin klasemen sementara. Kemudian tim yang paling meyakinkan di awal musim ini justru datang dari Borneo FC yang dalam 3 pertandingan pertama berhasil memenangkan pertandingan sehingga mereka meraih 9 poin. Nah, ini ada juga yang paling jeblok menurut saya. Tim unggulan ini adalah Dewa United ya, yang di luar dugaan hanya mengalami 1 kemenangan dan 2 kekalahan, sehingga hanya meraih 3 poin dan berada di posisi 13. Padahal kalau kita tahu Dewa United ini tim unggulan yang dihuni oleh beberapa pemain berkualitas. Sebut saja ada Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, kemudian ada Alex Martin, ada Stefano Lillipali, ada Nick Kuiper di sana. Tapi di awal musim masih kurang greget ya, nggak tahu, masih pertandingan masih jauh ya. Tapi memang dari 3 pertandingan, yaitu 1 kemenangan dan 2 kekalahan, sehingga hanya meraih 3 poin dan berada di posisi 13. Jadi memang tim besar yang tampil kurang meyakinkan di awal musim ini diraih oleh Persib Bandung, Dewa United, kemudian Madura United juga, karena bisa dikatakan tim besar. Tapi yang paling sedikit mengecewakan ini justru dari Bali United ya, yang kita tahu dilatih oleh pelatih dari Belanda, tapi tampil kurang meyakinkan ya, dengan mengalami dari 3 pertandingan belum pernah meraih kemenangan, kemudian hanya 2 imbang dan sekali kalah, sehingga meraih 2 poin dan berada di posisi 14. Nah, secara keseluruhan tim-tim yang menurut saya tampil meyakinkan di awal musim ini justru ada Borneo FC, Persija Jakarta, Arema FC ya. 3 tim yang masih belum terkalahkan, kemudian meraih hasil maksimal ya. Jadi posisi pertama dihuni Borneo FC, kedua Persija, dan ketiga Arema FC yang tampil meyakinkan. Kemudian tim yang kurang meyakinkan dari 3 pertandingan yaitu Persib Bandung, Dewa United, sama Bali United, PSM Makassar. Ini tim yang tampil kurang meyakinkan. Jadi kalau teman-teman ada analisa tersendiri, karena ini analisa amatiran saya selaku pecinta bola,
yang sebenarnya kurang begitu memahami sepak bola, tapi saya sangat suka sepak bola, baik sepak bola Indonesia maupun sepak bola luar negeri, sehingga menurut hemat pemahaman saya itu adalah tim-tim yang kurang meyakinkan. Tapi ini masih awal musim, apapun masih bisa terjadi, karena kita tahu musim lalu di awal musim Persib Bandung juga bukan tim yang, meskipun tim kuat, tapi secara klasmen masih ada beberapa tim lain yang berada di atas posisi Persib Bandung. Tapi di akhir musim Persib Bandung membuktikan bahwa Persib mempunyai mentalitas juara ya. Kemudian ada beberapa tim yang di awal musim tampil meyakinkan justru turun ya, sehingga mereka gagal meraih gelar juara. Jadi ini masih awal musim, apapun bisa terjadi. Kemudian ada waktu untuk beberapa tim ini memperbaiki apa yang menjadi kelemahan mereka. Contoh, kalau kita analisa Bali United, secara kualitas mereka juga cukup oke sebenarnya, seperti yang saya sebut di awal, pelatihnya dari Belanda, kemudian ada beberapa pemain juga didatangkan dari Belanda, pemain lokal pun mereka rata-rata dihuni pemain-pemain yang memang berlabel timnas Indonesia. Sebut saja di lini serang ada Irfan Jaya yang di masa Sintayong menjadi andalan timnas Indonesia. Pada Piala AFF 2020 kalau nggak salah, Irfan Jaya ini tampil mencar. Di lini belakang ada Ricky Fajrin, Kade Arel, kita tahu ya, dan beberapa pemain lainnya. Tentu dengan raihan 2 poin dari 3 laga, menurut saya ini masih di luar harapan ya. Kemudian PSM Makassar juga ya, dari 3 laga hanya meraih 3 hasil imbang meskipun belum menelan kekalahan. Tapi tim sekelas PSM Makassar ini saya rasa tidak pantas berada di posisi tengah, mengingat sejarah dan kualitas yang mereka miliki ya, pemain yang mereka miliki. Kemudian Madura United juga ya, karena ini dalam 2 tahun yang lalu berada di posisi papan atas secara klasmen, tapi musim lalu dan musim ini masih terseok-seok ya. Kalau Persib Bandung kalau bisa dikatakan nggak dibandingkan dengan Dewa United dan Bali United, ini masih ya, saya rasa masih lebih oke ya. Nah, karena kalau saya berbicara Dewa United lagi, Dewa United ini kan sudah saya sebut di awal ya, diisi oleh pemain kelas, Egy Maulana Fikri, Rafael Strike, di lini depan ada Marukawa, kemudian Alex Martin, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Edo Febriansa, ada Nick Kuiper, pemain-pemain yang berlabel timnas Indonesia, pemain kelas atas atau grade A di Liga Super, tapi masih belum tune in ya bahasanya, masih belum panas ya. Kemudian kalau Persib, seperti yang saya katakan, dibandingkan dengan Dewa dan Bali masih oke, karena 1 kemenangan, 1 imbang, 1 kalah. Jadi sudah dirasakan semua, kalah sudah, imbang sudah, menang sudah. Tinggal mungkin memperbaiki apa yang menjadi kelemahan, karena secara klasmen masih berada di posisi 7 Persib Bandung ya. Persib Bandung ini juga tim kuat yang diisi oleh beberapa pemain berkualitas. Ada Sadil Lamrani, kemudian Beckham Putra, pemain lokalnya ya, ada Kakang Rudianto dan beberapa pemain lainnya yang mencatatkan sejarah sebagai tim back to back juara, dan mungkin mereka mengincar hat-trick juara, dilatih oleh pelatih yang sama, Bojan Hodak, yang kita tahu cukup oke menangani Persib Bandung ya. Jadi masih ada waktu untuk diperbaiki. Kemudian untuk yang di luar Nurul ya, di luar dugaan, tim yang penuh kejutan menurut saya adalah Maluku United, yang kita tahu satu-satunya klub yang dilatih oleh pelatih lokal, tapi menunjukkan bahwa mereka punya kualitas
tim kuda hitam yang meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tapi memang secara materi pemain Maluku United ini ya cukup oke. Ada Yakob Yance Sayuri, ada Mane Hatilestusen, ada Abdul Lestaluhu di sana gitu ya. Jadi kalau secara pelatih mungkin ini kita bisa dikatakan kejutan. Tapi kalau dari materi Maluku United diisi oleh beberapa pemain kualitas. Kemudian Borneo, Persija, Arema, dan Persebaya ini adalah tim yang berada di 4 besar sementara ya. Memang tim unggulan, kita tahu Borneo FC juga beberapa tahun ke belakang memang bisa dikatakan tim-tim papan atas juga. Persija, Arema, Persebaya. Persija ini juga maksimal ya. Arema juga, Persebaya juga ya. Jadi memang apapun bisa terjadi, ini adalah awal musim, tapi itu sudah saya sebutkan ada beberapa tim besar yang tampil konsisten, ada yang masih perlu dievaluasi dan perlu diperbaiki, dan ada tim kuda hitam. Tapi yang pasti kejutan di awal musim ini adalah Dewa United dan Bali United yang di luar dugaan tampil kurang greget di awal musim ya. Untuk teman-teman mungkin yang ada komentar tersendiri, monggo tulis di kolom komentar, ataupun ada kritikan dari kualitas video saya, mohon komentarnya ya, untuk saya memperbaiki kualitas channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dukung Liga Super Indonesia semakin berkembang.